Emang ada ya kuntilanak laki-laki? Ternyata ada loh. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang kuntilanak yang seram dan menakutkan? Pasti sudah sering. Tapi pernahkah Anda mendengar tentang kuntilanak laki-laki? Ya, Anda tidak salah dengar. Ternyata kuntilanak tidak hanya perempuan. Dalam beberapa budaya dan cerita rakyat, ada juga kuntilanak laki-laki. Penasaran? Mari kita telusuri lebih dalam fenomena ini dalam video kali ini. Kuntilanak adalah salah satu hantu paling terkenal dalam cerita rakyat Indonesia. Biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan berambut panjang yang mengenakan gaun putih. Kuntilanak seringkali dikaitkan dengan kematian tragis atau kelahiran yang gagal. Tapi ternyata ada versi laki-laki dari kuntilanak ini. Kuntilanak dikenal dengan berbagai nama di Indonesia, seperti Pontianak di Kalimantan, Mantianak di Melayu, dan Sundel Bolong di Jawa. Mereka umumnya dipercaya sebagai roh perempuan yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Namun dalam beberapa cerita dan kepercayaan lokal, ada juga yang mengenal kuntilanak laki-laki. Walaupun tidak sepopuler versi perempuannya, eksistensi kuntilanak laki-laki ini diakui di beberapa daerah. Kuntilanak laki-laki memiliki beberapa kesamaan dengan versi perempuan, tetapi ada juga perbedaan yang mencolok. Penampilan fisik, kuntilanak laki-laki sering digambarkan memiliki rambut panjang seperti perempuan, tetapi mereka mengenakan pakaian laki-laki tradisional atau kemeja dan celana panjang. Kulit mereka pucat dengan mata kosong atau hitam pekat. Suara, seperti kuntilanak yang pada umumnya perempuan, sering terdengar tertawa cekikikan. Kuntilanak laki-laki juga memiliki suara khas. Namun suaranya lebih berat dan menyeramkan. Seringkali berupa tertawa keras atau suara mengerang. Perilaku, kuntilanak laki-laki dikenal lebih agresif dan kasar dibandingkan dengan versi perempuan. Mereka sering menyerang orang secara fisik atau menakut-nakuti dengan cara yang lebih brutal. Beberapa cerita dan legenda tentang kuntilanak laki-laki dari berbagai daerah di Indonesia. Kuntilanak laki-laki di Jawa. Dalam beberapa cerita rakyat, kuntilanak laki-laki adalah roh pria yang meninggal secara tragis dan tidak wajar. Mereka seringkali dikaitkan dengan tempat-tempat angker seperti pohon besar, rumah kosong, atau area pemakaman. Cerita-cerita ini sering digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di tempat berbahaya atau larut malam. Kuntilanak laki-laki di Kalimantan. Di Kalimantan ada versi laki-laki dari kuntilanak yang dikenal dengan nama Mati Anak. Mereka dikatakan muncul di malam hari dan menyerang para pengendara yang melewati jalan-jalan sepi. Beberapa cerita menyebutkan bahwa mereka adalah roh pria yang meninggal secara tidak adil dan mencari balas dendam. Kuntilanak laki-laki di Melayu. Dalam beberapa cerita Melayu, kuntilanak laki-laki disebut sebagai langsuir jantan. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dan seringkali mengganggu wanita hamil. Dalam beberapa kasus, mereka dipercaya dapat menyebabkan keguguran atau kematian saat melahirkan. Ada beberapa kisah nyata dan testimoni dari orang-orang yang mengaku pernah melihat atau berinteraksi dengan kuntilanak laki-laki. Cerita dari Jawa Barat. Seorang penduduk desa di Jawa Barat mengaku pernah melihat sosok kuntilanak laki-laki di dekat pohon beringin tua di desanya. Sosok tersebut memiliki rambut panjang dan mengenakan pakaian tradisional laki-laki. Penduduk tersebut mengatakan bahwa sosok itu menghilang setelah dia membaca doa-doa tertentu. Pengalaman di Kalimantan. Seorang pengemudi truk di Kalimantan bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan kuntilanak laki-laki di jalanan sepi. Sosok tersebut muncul tiba-tiba di tengah jalan, memaksa pengemudi untuk berhenti. Kemudian pengemudi turun dari truk dan memeriksa. Sosok itu menghilang, meninggalkan bau busuk yang sangat menyengat. Cerita dari Sumatera.
seorang ibu rumah tangga di Sumatera mengaku bahwa rumahnya dihantui oleh kuntilanak laki-laki. Ia sering mendengar suara tertawa keras di malam hari dan melihat bayangan hitam bergerak cepat di dalam rumahnya. Beberapa kali ia merasakan ada yang menarik rambutnya saat tidur. Ada beberapa teori tentang asal-usul kuntilanak laki-laki dan mengapa mereka muncul dalam cerita-cerita tertentu. Kehidupan yang tidak tuntas. Beberapa kepercayaan menyatakan bahwa kuntilanak laki-laki adalah roh pria yang meninggal dengan dendam atau urusan yang belum selesai. Mereka muncul untuk menyelesaikan urusan tersebut atau mencari keadilan atas kematian mereka. Transformasi gender. Dalam beberapa cerita, kuntilanak laki-laki adalah hasil dari transformasi gender setelah kematian. Ini mungkin terjadi karena keyakinan bahwa roh dapat berubah bentuk dan jenis kelamin setelah meninggal. Mitologi lokal. Beberapa masyarakat percaya bahwa kuntilanak laki-laki adalah bagian dari mitologi lokal yang mencerminkan ketakutan dan kepercayaan mereka tentang dunia roh. Cerita-cerita ini sering digunakan sebagai alat untuk mengajarkan nilai-nilai moral atau menakuti orang-orang agar mematuhi norma-norma sosial. Keberadaan kuntilanak laki-laki menunjukkan bahwa mitologi dan cerita rakyat Indonesia sangat kaya dan beragam. Meskipun kuntilanak perempuan lebih dikenal dan sering muncul dalam cerita-cerita populer, konsep kuntilanak laki-laki menambah dimensi baru dalam pemahaman kita tentang dunia mistis dan kepercayaan lokal. Dengan memahami cerita dan kepercayaan ini, kita tidak hanya mengenal lebih dalam budaya kita, tetapi juga menghormati warisan leluhur yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Terlepas dari apakah kita percaya atau tidak pada keberadaan kuntilanak laki-laki, cerita-cerita ini tetap menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia. Mereka mengingatkan kita akan kekuatan cerita dan mitos dalam membentuk cara kita melihat dunia dan memahami misteri yang ada di dalamnya. Jadi, apakah Anda tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kuntilanak laki-laki? Bagikan pengalaman Anda dan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk cerita-cerita mistis lainnya. Salam Dimensi Unik.